Dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 148 ayat 4-6. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Kembali bersama dengan saya Pendeta Yolanda. Kita akan berdoa dan membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik. Pagi ini kami boleh bangun. Kami diberi satu hari lagi dalam hidup kami. Biarlah kiranya kami boleh mengisinya dengan hal-hal yang baik, dengan perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Dan untuk itu biarlah kiranya kami boleh mengawali hari kami dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan pembacaan Alkitab dari kitab Wahyu pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Demikian. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, apa yang bisa membuat orang berputus asa? Salah satunya adalah tekanan akibat dari permasalahan. Ya, saya ingat saya pernah menyaksikan sebuah kisah tentang seorang anak muda umur 17 tahun yang sakit, katakanlah penyakit awamnya kita sebut saraf kejepit. Tapi begitu sakit karena dia hendak menarik sesuatu yang berat, lalu sarafnya mungkin terjepit sehingga dia harus bungkuk. Dan dia katakan, "Kalau begini terus tidak ada yang bisa mengobati, aku mati saja." Putus asa, padahal usianya masih sangat muda. Bersyukur memang dalam cerita anak muda ini dia menemukan orang yang bisa menyembuhkan sehingga dia bisa berdiri tegak lagi. Nah, tapi saudara-saudara, itu yang seringkali membuat kita kehilangan harapan. Ketika masalah menekan berat dan rasanya ke depan itu nggak ada jalan keluar, nggak ada kelegaan. Nah, oleh karena itu, apa yang bisa membuat kita bertahan menghadapi kesulitan? Keyakinan bahwa akan ada pemulihan, betul ya? Sebuah keyakinan bahwa akan ada jalan keluar, bahwa masalah ini akan berlalu tidak selama-lamanya. Nah, tapi saudara-saudara, masalahnya ketika kita meyakini akan ada jalan keluar, apakah jalan keluar itu pasti ada? Itu kan yang seringkali membuat kita menjadi ragu-ragu dan galau. Nah, saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk memahami bahwa sebagai orang beriman, bahwa keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa ada janji pemulihan, pembaruan, bahwa kuasa Tuhan itu tidak mustahil menghadapi apapun, ya, tidak ada yang mustahil di dalam kuasa Tuhan.
Itu yang menjadi pegangan kita dalam keyakinan kita. Sehingga ketika kita menghadapi permasalahan, mungkin itu entah sakit penyakit seperti anak muda tadi, atau mungkin masalah dalam rumah tangga, masalah dalam keluarga, ketika konflik dalam relasi itu tidak kunjung selesai, rasanya tidak ada damai sejahtera, atau mungkin pergumulan dalam masalah keuangan, pekerjaan, apapun saudara-saudara yang menjadi pergumulan kita, bahwa kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, it is not the end yet. Apa yang kita hadapi yang berat itu bukan menjadi akhir dari cerita. Sehingga kita masih bisa terus berpengharapan, tidak berputus asa dan berjalan terus. Nah, tapi saudara-saudara, tentu tidak sehitam putih itu. Tidak sesederhana itu dalam arti kalau kita percaya pasti ada jalan keluar. Iya, konsepnya begitu. Tapi ketika kita menjalaninya, kadang-kadang hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun setahun menjadi 10 tahun, rasanya masalah itu tidak kunjung selesai, beban itu masih ada. Ini mungkin kadang-kadang membuat kita menjadi berpikir bahwa jangan-jangan Tuhan tidak mendengar doa saya. Jangan-jangan janji Tuhan tidak berlaku untuk saya. Tetapi di sini kita membaca dalam kitab Wahyu bahwa ada sebuah akhir yang berkemenangan. Ada janji pemulihan dan pembaruan yang berlaku bagi setiap orang yang percaya di dalam Tuhan. Pemahaman ini dalam kitab Wahyu ini bahwa janji pemulihan dan pembaruan ini berlaku bagi setiap orang yang percaya, yang hidup di dalam Tuhan, ini yang menjadi pegangan kita. Mungkin kemudian ada yang bertanya, ya kalau gitu kelepasan yang saya terima baru nanti dong, kalau saya sudah mati atau kalau Tuhan sudah datang kembali. Bukan sekarang, di saat saya hidup di muka bumi. Nah, saudara-saudara, ingat juga ucapan nyanyian pemazmur yang mengatakan, aku yakin aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Jadi bahwa janji pemulihan yang final itu, yang terakhir itu juga bergema pada kehidupan kita sekarang. Tuhan yang akan memulihkan dan membarui bumi, menjadi bumi dan langit yang baru itu juga berkuasa atas kehidupan kita sekarang. Sehingga dalam pengharapan akan yang akhir itu juga bergema pada kehidupan sekarang, dan kita meyakini bahwa pemulihan dan pembaruan itu juga berlaku sekarang. Sehingga kalau orang mengatakan agama itu cuma sebuah candu ya untuk menghilangkan rasa sakit, sebuah tipu daya untuk membuat manusia bertahan menghadapi penderitaan di dunia, karena toh nanti di surga ada tempat, ada pahala yang melimpah. Tidak demikian. Karena janji-janji surgawi itu juga berlaku di dunia sekarang. Nah, pertanyaannya saudara-saudara adalah bagaimana kita memahami bahwa pemulihan, pembaruan, kuasa Tuhan itu tidak bekerja seturut dengan paradigma kita saja. Tetapi bagaimana kita memiliki pemahaman yang berasal dari Tuhan. Di sini kita lihat bahwa pada janji yang final itu yang bergema pada kehidupan kita sekarang, dikatakan bahwa Allah akan turun dan diam bersama-sama dengan manusia. Immanuel, Allah yang diam bersama dengan manusia dalam kemenangan, dalam pemulihan dan pembaruan. Kalau kita tarik ke kehidupan kita sekarang, maka ini juga berarti adalah Allah yang bersama-sama dengan kita sekarang juga dalam kesusahan-kesusahan kita. Allah yang bukan saja datang ketika semua sudah beres, tapi Allah yang bersama dengan kita dalam segala pergumulan kita. Maka ketika kita bicara soal kuasa Tuhan, soal pemulihan, pembaruan, itu bukan ketika masalah kita selesai, tapi dalam kekuatan kita dari hari ke hari menghadapi permasalahan kita. Ketika kita mungkin sakit, tapi kalau hari ini kita bangun, kita punya semangat, punya sukacita, walaupun sakitnya masih ada, kita masih mesti minum obat, kita masih mesti ke dokter, tetapi dalam kuasa penyertaan Tuhan, Allah yang bersama-sama dengan kita dalam sakit dan penderitaan kita juga, di situ ada kuasa Tuhan. Mungkin kita masih belum pulih relasi kita dengan seseorang atau dengan orang-orang dalam kelompok kita, dalam keluarga kita. Tapi ketika kita percaya, berpegang pada janji pemulihan Tuhan, maka kita akan berupaya. Kita akan berupaya untuk memelihara damai. Kita akan berupaya untuk menjembatani perbedaan, menyeberang, menghampiri mereka yang jauh.
Nah lalu yang kedua, saudara-saudara, juga dikatakan pada masa itu, pada masa akhir itu, bahwa Tuhan akan menghapuskan segala air mata. Tidak akan ada lagi maut, tidak akan ada lagi perpisahan yang abadi. Nah di sini saudara-saudara, di sini adalah bicara tadi ya soal pemulihan, pembaruan. Di sini juga bicara soal menemani, accompaniment. Bagaimana janji pemulihan itu adalah Immanuel, Allah yang menyertai, Allah juga yang duduk menemani bersama dengan orang-orang yang berduka cita. Nah, saya baru-baru ini saya mendengar renungan tentang seorang pendeta yang melayani seorang lansia, tidak dengan berkhotbah, tidak dengan berdoa, tapi hanya dengan mendengarkan bapak yang lansia itu bercerita tentang kisah dan pergumulannya. Selesai dia bercerita, orang itu pergi. Dia nggak perlu dikasih nasihat, nggak perlu dikasih ayat Alkitab, bahkan nggak perlu didoakan, hanya perlu didengarkan. Dan di situ itu dia mendapat kelegaan dengan bercerita. Nah saudara-saudara, accompaniment, ketika kita menghadapi pergumulan, menyadari bahwa Tuhan menghapus air mata kita. Bukan berarti kemudian kalau di saat final memang tidak ada lagi air mata. Tapi di saat sekarang mungkin air mata akan saat ini ada, besok mungkin akan ada lagi, tahun depan mungkin kita akan kembali meneteskan air mata. Tetapi Tuhan menghapuskan air mata itu. Dalam kesedihan kita, Tuhan duduk bersama dengan kita, memberikan kekuatan. Dan itu seharusnya juga menjadi kekuatan kita untuk tidak berputus asa, karena kita tidak sendirian. Dan saudara-saudara, yang ketiga adalah di masa yang final itu, masa yang terakhir itu, Tuhan akan menjadikan segala sesuatu baru. Di masa yang sekarang, kekuatan pengharapan kita adalah ketika kita berupaya mengadakan pembaruan-pembaruan. Saudara-saudara, kalau misalnya kita bicara soal relasi yang tidak baik, kadang-kadang tidak akan pernah bisa baik. Kenapa? Karena kita masih memakai pola komunikasi yang dulu. Orang tua dengan anak ribut, bahkan mungkin udah dingin, tidak saling bicara. Ketika mau dicoba, males lah kalau saya coba ngomong, nanti juga malah jadi ribut lagi, mendingan gak usah ngomong. Kenapa bisa begitu? Karena memang ketika dicoba caranya masih sama dengan yang dulu sudah terbukti gagal. Sudah terbukti pola komunikasi itu tidak berhasil, hanya menimbulkan konflik. Oleh karena itu kita perlu punya semangat pembaruan. Bukan hanya menantikan Tuhan menjadikan segala sesuatu baru, tapi kita juga mengerjakan. Mengubah cara bicara kita, merendahkan hati kita, belajar mau mendengar. Kalau bicara soal kesehatan juga sama. Memang saudara-saudara, orang kalau sudah sakit keras kadang-kadang boro-boro ya mau olahraga, bisa turun dari tempat tidur aja sudah bersyukur. Tapi mungkin kita bisa belajar dengan makan yang lebih sehat, atau mungkin berjemur matahari, atau mungkin mulai dari pikiran kita, mulai dengan mengisi dengan hal-hal yang bisa kita syukuri, karena kan hati yang gembira adalah obat. Pembaruan itu juga kita kerjakan, bukan hanya menanti Tuhan yang membarui segala sesuatu. Dan yang terakhir saudara-saudara, dikatakan bahwa semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega. Di sini satu keyakinan kita, bahwa dalam segala peristiwa, Allah adalah yang awal dan yang akhir. Dia yang ada sepanjang zaman dalam sejarah manusia, dalam sejarah kehidupan pribadi kita, dalam segala suka duka, naik turunnya hidup kita. Oleh karena itu, mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan kehilangan pengharapan, tapi jadilah orang-orang yang hidup dalam janji pemulihan dan pembaruan, dan yang menghidupi janji itu mulai dari sekarang. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, dalam puji dan syukur untuk masa Natal yang telah berlalu dan membawa sukacita bagi kami mau mengucap syukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan. Biarlah kiranya itu semua boleh menjadi sebuah pengharapan bagi kami bahwa pergumulan kami di masa pandemi ini bisa berlalu dan ada pengharapan bahwa kami boleh kembali menjalani kehidupan seperti sebelumnya dengan lebih baik lagi. Sebagai gereja, sebagai masyarakat, sebagai pribadi. Untuk itu Tuhan, kami juga serahkan segala rangkaian acara menjelang akhir tahun dan juga
persiapan baptis anak dan seterusnya ke dalam tangan Tuhan, agar semuanya boleh dilakukan, dipersiapkan dengan baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk masa-masa liburan ini, agar setiap kami boleh tetap menjaga protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh, menjaga kesehatan kami, menjaga stamina kami, sehingga jangan terjadi gelombang COVID sesudah masa liburan ini. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk proses vaksinasi yang masih terus berlangsung di tengah kesenjangan antara yang negara kaya dan negara-negara yang tertinggal. Kami berdoa Tuhan agar kiranya keadilan, rasa kemanusiaan, kemurahan hati boleh menjadi nilai yang sangat kuat, sehingga vaksin boleh terjangkau dan menjangkau setiap insan yang ada di muka bumi dimanapun mereka berada. Untuk itu kami juga berdoa ya Tuhan, agar kiranya pemerintah di berbagai negara, di setiap negara boleh memiliki sikap kebijakan yang baik, yang tepat. Saat ini kami juga mau menyerahkan Tuhan saudara-saudara kami di NTT, di Sumba, di sekitar Gunung Semeru yang menjadi korban bencana. Mereka yang harus mengungsi, mereka yang kehilangan tempat tinggal, mereka yang kehilangan harta benda, bahkan mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, biarlah kiranya Engkau bersama dengan mereka, berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka pertolongan-Mu tepat pada waktunya, dan pakailah kami untuk menolong, membantu mereka dengan kesungguhan. Kami mau serahkan juga Tuhan setiap anggota jemaat dan simpatisan GKI Surya Utama. Dalam setiap jalan hidup kami, pergumulan kami, kekhawatiran kami, sukacita dan pengharapan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar, Engkau Tuhan yang menyediakan, Engkau Tuhan yang akan memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.